Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita bakal ngomongin semua jenis operators yang ada di dalam PHP. Mulai dari operator yang dasar, kayak aritmatika, sampai ke operator yang khusus, kayak conditional assignment. Nah, kayak gimana? Kita langsung mulai aja. Pertama, kita bakal bahas dulu tentang aritmatika operators, atau operator dasar yang biasa kita temui sehari-hari teman-teman. Mulai dari penjumlahan gitu ya, ada pengurangan, ada perkalian dengan disimbolkan tanda bintang, ada pembagian, ada modulus atau sisa hasil bagi sampai ke bilangan operator perpangkatan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, saya punya dua variabel. Yang pertama X nilainya 12, Y nilainya 5 gitu. Cara pakai aritmatik operator itu gampang aja. Teman-teman cukup tulis echo kayak gini, terus tulis variabelnya apa, terus tulis operatornya apa. Udah beres teman-teman. Tinggal teman-teman cek hasilnya. Nah, dia udah otomatis sama kayak gitu ya. Teman-teman bisa lakukan untuk hal yang lainnya. Sampai ke bagian perpangkatan teman-teman. Nah, kayak gini aja. Terus teman-teman cek, hasilnya harus sama kayak gini. Oke, yang kedua kita bahas tentang assignment operators. Jadi operator ini kita pakai buat masukin satu nilai ke dalam satu variabel gitu ya. Contohnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat di sini, operatornya hampir mirip seperti aritmatika, cuman kita tambahin aja sama dengan teman-teman. Artinya untuk assignment gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya punya variabel X sama dengan 12. Sebetulnya kita udah pakai satu operator assignment teman-teman. Yang dimana operatornya itu adalah sama dengan. Kan maksudnya itu saya masukkan nilai 12 ke dalam variabel X gitu ya. Kayak gitu. Nah sekarang gimana kalau contohnya kayak gini. Saya mau tambahin angka 12 ini ditambahkan dengan 10 gitu ya. Caranya teman-teman jangan tulis seperti ini. Nah, jangan teman-teman. Karena kita udah kenalan dengan assignment operators, berarti caranya tambah sama dengan 10. Nah, kayak gini teman-teman. Otomatis pasti hasilnya 22 gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Gampang ya? Teman-teman bisa lakukan untuk yang minus juga, hasilnya sama aja. Artinya kan 12 dikurangi 10 gitu ya. Pasti hasilnya dia bakal jadi 2. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah comparison operators atau operator komparasi atau biasa kita sebut dengan operator perbandingan. Jadi kalau kita mau bandingkan satu nilai dengan nilai yang lain, nah caranya pakai operator komparasi teman-teman. Kayak gitu. Pertama kita mulai dari operator equal ya. Jadi operator equal ini caranya kita pakai simbol sama dengan 2 kali kayak gini teman-teman. Nah, udah kayak gitu. Contoh, X sama dengan Y gitu ya. Berarti sama aja kayak kita bilang, apakah 12 sama dengan 5? Nah, berarti nilainya dia bakal false teman-teman. Tuh, kayak gitu. Tapi kalau saya bandingkan variabel X dengan variabel Z, sekarang dia akan bernilai true. Nah, karena nilainya sama-sama 12, kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua ada variabel namanya identik gitu ya, identikal. Nah, tandanya itu sama dengannya ada 3, kayak gini. Contohnya kayak gini. Tadi teman-teman lihat ya, dari kode ini dia akan bernilai true. Karena 12 dibandingkan dengan 12. Sekarang kalau pakai identikal, hasilnya dia akan bernilai false. Kenapa? Karena operator identikal ini bukan cuma nilainya yang dibandingkan teman-teman, tapi tipe datanya juga harus sama, kayak gitu. Kalau misalkan saya casting variabel Z ini jadi integer gitu ya, kayak gini. Baru dia akan bernilai true teman-teman. Tuh, karena nilainya sama, tipe datanya juga sama, kayak gitu ya. Selanjutnya adalah variabel not equal atau tidak sama dengan. Simbolnya itu gampang, pakai tanda seru terus sama dengan, atau tanda kurang dari dan tanda lebih dari kayak gini teman-teman. Contohnya kayak gini, saya bandingkan nilai X dengan nilai Y gitu ya. Berarti kan dia bakal bernilai true teman-teman. Tuh, kenapa dia bernilai true? Ya karena memang beda antara 12 dan 5 gitu. Tapi kalau saya bandingkan nilai X dan Z, nah kayak gini,
dia bakal bernilai false teman-teman. Artinya berarti dia nilainya sama teman-teman, 12. Tapi kalau sama dengannya saya tambahin satu lagi, baru dia bernilai true. Nah, karena tipe datanya berbeda sekarang, meskipun nilainya sama-sama 12. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah operator lebih dari dan kurang dari. Kalau ini sih udah jelas, gampang aja teman-teman ya. Kita udah biasa kerjakan juga kan. Jadi kita bisa tulis kayak gini, lebih dari, atau kita bisa tulis kayak gini. Udah, sesederhana ini aja. Tuh, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah greater than or equal, atau biasanya itu kita sebut lebih dari sama dengan gitu ya. Contohnya kayak gini. Misalkan saya punya variabel x, itu kan tadi dia nilainya adalah 12 ya. Kalau saya tulis kayak gini, lebih dari sama dengan 12, kita cek ya. Hasilnya adalah true, karena 12-nya itu lebih dari atau sama dengan, kayak gitu maksudnya ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang increment atau decrement operators. Maksud dari operator ini, dia itu cuma nambahin satu atau ngurangin satu dari nilai sebelumnya. Contohnya kayak gini teman-teman. Kalau saya punya variabel x 12, kalau saya mau tambahin satu gitu ya, berarti gampang, tinggal x plus plus. Nah, kayak gini aja. Tinggal echo x. Udah, pasti nilainya dia bakal jadi 13 teman-teman. Tuh, karena saya tambahin satu gitu ya. Kalau saya copy paste, saya tambahin lagi, berarti di sini 13 ditambah 1 berarti jadi 14 sekarang. Kayak gitu teman-teman. Kalau yang mau berkurang, berarti operatornya bukan plus-plus, tapi min-min kayak gini. Berarti sekarang nilainya bakal jadi 11 teman-teman. Tuh, kalau dikurangi lagi, bakal jadi 10. Kayak gitu aja untuk operator increment atau decrements. Oke, selanjutnya kita bahas tentang logic operators. Yang dimana operators ini membandingkan dua kondisi, nanti otomatis outputnya cuma dua, true and false. Jadi mirip kayak operator komparasi teman-teman. Caranya kayak gini. Pertama kita bahas dulu tentang AND operators, yang dimana simbolnya itu pakai tanda dan kayak gini teman-teman. Jadi si AND operators ini, dia bakal bernilai true kalau semisalkan semua kondisinya itu terpenuhi atau bernilai true juga. Saya punya dua variabel antara pintar dan ganteng gitu ya. Saya bisa tulis contohnya kayak gini. var dumb. Misal gitu ya. Kalau mau jadi model itu dia harus pintar dan juga harus ganteng gitu ya. Sekarang kalau saya cek, nilainya dia jadi false teman-teman. Kenapa? Karena salah satu nilai dari variabel ini tidak terpenuhi. Dia ini sekarang cuma ganteng aja, tapi dia nggak pinter gitu ya. Nggak pinternya kenapa? Karena dia bernilai false. Kalau ini saya ganti jadi true, otomatis di sini dia bakal bernilai true teman-teman. Karena semua kondisinya dia terpenuhi. Nah itu kalau pakai operator AND gitu ya. Selanjutnya ada operator OR. Dia akan bernilai true kalau salah satu kondisinya terpenuhi. Kayak gitu teman-teman. Contohnya di sini dia itu kan ganteng tapi dia tidak pintar gitu ya. Maka hasilnya dia bakal bernilai true teman-teman. Karena apa? Salah satu dari kondisi ini terpenuhi gitu ya. Kalau misalkan saya ganti gantengnya jadi false, jadi dia itu nggak pintar dan dia itu nggak ganteng. Maka hasilnya dia jadi false teman-teman. Kayak gitu. Nah yang terakhir adalah operator not. Disimbolkan dengan tanda seru. Maksudnya adalah operator not ini hanya untuk menegaskan kalau dia nilainya false berarti hasil dari operator not bernilai true. Nah kayak gitu ya. Contoh, di sini saya punya variabel ganteng, nilainya adalah false kan. Kalau saya tambahin satu operator not, maka di sini dia akan bernilai true teman-teman. Karena berarti benar bahwa dia itu tidak ganteng gitu ya. Kalau saya rubah gantengnya jadi true, nah berarti di sini dia jadi false, kebalikannya teman-teman. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah PHP string operators. Kali ini operatornya itu khusus untuk stringnya aja. Jadi kita bisa pakai buat menggabungkan dua string atau menambah string lain ke dalam string yang satunya lagi. Contohnya kayak gini. Saya punya variabel namanya greeting gitu ya. Sama dengan selamat gitu ya. Kemudian saya mau tambahkan kata pagi di dalam greeting ini.
berarti caranya pakai titik sama dengan gitu teman-teman. Mirip kayak operator assignment. Kalau operator assignment itu kan dia plus sama dengan, tapi kalau nilainya untuk integer. Tapi kalau string berarti pakainya titik kayak gini. Gitu aja teman-teman. Nah, selain pakai cara ini, untuk menggabungkan dua string itu, kita bisa pakai tanda titik aja teman-teman. Jadi nanti hasilnya kurang lebih, dia bakal kayak gini. Selamat pagi teman-teman gitu ya, nama saya adalah Budi. Untuk array operators dan conditional operators kita bakal bahas di next video. Jadi kalau kita bahas tentang array, sekalian juga kita bahas operatornya. Kalau kita bahas tentang conditional, sekalian juga kita bahas tentang operatornya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah banyak banget bahas tentang operators. Mulai dari simbolnya, cara pakainya, terus juga bedanya itu kayak gimana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.